Menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia bersama saya Aneka Wijaya. Berikutnya kita akan simak konferensi pers dari Menteri Investasi dan juga Kepala BKPM mengenai redistribusi IUP kepada masyarakat untuk pengelolaan SDA yang inklusif dan berkeadilan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media yang saya hormati, baik yang berada di sini maupun yang ikut secara online. Hari ini kami dari Kementerian Investasi akan menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96, khususnya yang dalam 1 minggu terakhir ini cukup ramai diperbincangkan baik di dalam pemberitaan maupun media sosial, khususnya terkait dengan pembagian IUPK dan dilanjutkan dengan IUP kepada organisasi-organisasi keagamaan yang mempunyai badan usaha. Teman-teman media, saya ingin menyampaikan bahwa ada latar belakang kenapa ini diberikan. Yang pertama, kita tahu bahwa Indonesia merdeka dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu hampir semua elemen masyarakat ikut terlibat. Dan khususnya kepada organisasi keagamaan, baik dari NU, Muhammadiyah, kemudian induk daripada gereja Protestan, induk daripada gereja Katolik, Buddha, Hindu. Dalam pandangan kami dan atas arahan Bapak Presiden, kontribusi daripada tokoh-tokoh ini atau organisasi ini tidak bisa kita bantah. Bahkan yang memerdekakan bangsa ini ya mereka. Kemudian agresi militer pada tahun 48 ketika kita diserang kembali oleh Belanda, yang mengeluarkan fatwa jihad itu oleh para ulama yang tergabung dalam organisasi keagamaan, khususnya NU dan Muhammadiyah. Tidak hanya itu teman-teman, dalam proses mengisi kemerdekaan, pasti bangsa ini mempunyai banyak dinamika masalah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Contoh katakanlah ada konflik di Ambon antar agama waktu itu. Yang menyelesaikan tokoh-tokoh agama. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada tokoh-tokoh gereja, ada tokoh-tokoh dari Buddha, Hindu. Konflik Poso, bencana di Aceh, dan hampir semua peran serta dan kehadiran daripada organisasi-organisasi keagamaan ini sangatlah signifikan. Bahkan mereka kadang-kadang lebih duluan daripada pemerintah. Dalam perspektif itu kemudian, kalau kita kembali kepada pasal 33 tentang kekayaan baik darat, udara maupun laut itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat sebanyak-banyaknya. Dalam perspektif itu kemudian kami berpandangan bahwa organisasi keagamaan ini juga merupakan bagian aset negara dan mereka mengurus umat. Tetapi apa yang terjadi? Mohon maaf, dalam implementasi penyelenggaraan negara rasanya kita belum memaksimalkan potensi-potensi perhatian dari resources yang ada pada sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Terutama pada sektor pertambangan. Atas dasar pandangan itu, kami juga melihat bahwa peran serta daripada organisasi kemasyarakatan ini sangat penting. Di sektor pendidikan, kesehatan, bahkan contoh saya dari Papua, saya itu SMP-nya pakai Yayasan Pendidikan Kristen. SMA-nya Yayasan Pendidikan Islam.
kontribusi mereka kepada pembangunan sumber daya manusia itu sangat luar biasa. Di Maluku, di Sulawesi, di daerah-daerah ini cukup besar. Muhammadiyah, NU itu cukup besar. Nah, kemudian pandangan Bapak Presiden menyampaikan bahwa IUP ini jangan hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan gede, oleh investor-investor besar. Karena dalam berbagai perjalanan dinas Bapak Presiden ke daerah, menerima aspirasi juga tentang bagaimana organisasi-organisasi keagamaan ini juga diperankan. Tidak hanya sebagai objek, tapi juga sebagai objek. Itu aspirasi. Atas dasar aspirasi tersebut, maka pemerintah mencoba untuk mencarikan jalannya yang sesuai dengan aturan. Apa itu aturannya? Bahwa di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, revisi terhadap Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang minerba, di situ dinyatakan di pasal 6.1 ayat J bahwa pemerintah berhak untuk memberikan prioritas kepada WUPK-nya. Itu ada di. Nah, atas dasar itu maka PP kemudian kita lakukan perubahan, di mana PP ini mengakomodir tentang pemberian WUPK kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan yang mempunyai badan usaha. Tujuannya apa? Agar mereka ini juga punya hak. Emang pada saat negara sebelum merdeka dan pada saat negara bencana masalah, emang mohon maaf ya, emang investor, emang pengusaha-pengusaha ini yang mengurus rakyat kita. Orang meninggal duluan, organisasi keagamaan ini duluan yang sholatkan atau ibadahkan itu jenazah. Saya melihat dari berbagai dinamika yang ada, pasti ada yang merasa bertanya karena belum tahu tentang substansi. Itu latar belakang. Yang kedua, dalam proses pembuatan perda ini, PP ini, sudah lewat mekanisme kajian akademis dan diskusi yang mendalam antar kementerian lembaga yang juga dibawa ke dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh menteri-menteri yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Kita tahu ratas itu adalah salah satu forum pengambilan keputusan untuk membuat keputusan yang mempunyai dasar hukum, exit terhadap persoalan, pintu keluarnya. Dan PP ini sudah diparaf oleh seluruh kementerian teknis, termasuk ESDM. Saya ulangi, PP ini sudah diparaf oleh seluruh kementerian teknis, ya, yang juga sudah diverifikasi landasan-landasannya oleh Kemenkumham dan juga telah mendapat approve dari Jaksa Agung. Jadi ini bukan main-main. Artinya apa yang saya mau sampaikan? Bapak Presiden pingin untuk ini retribusi.